Baiklah, berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang distribusi normal. Jadi distribusi normal adalah distribusi yang terjadi pada variabel acak kontinu. Jadi variabel acak kontinu yang memiliki sebaran data berupa distribusi normal itu memiliki rata-rata. Yang pertama adalah rata-rata atau min. Itu biasanya disimbolkan dengan mu. Nih. Dan standar deviasinya adalah tau, atau simpangan bakunya adalah tau. Ini dibaca tau. Kemudian modus terjadi di X sama dengan mu. Kita ingat kembali bahwa modus itu adalah data yang paling sering muncul ya. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi dari grafik perhatikan kira-kira data yang paling sering muncul itu terdapat di tengah-tengah di sini. Ya, karena frekuensinya paling banyak ya. Frekuensi kemunculan datanya paling banyak. Kemudian, bentuk simetrik terhadap X sama dengan mu. Jadi, simetrik di sini artinya adalah luas daerah di sebelah kiri X sama dengan mu. Kita cari di sini ya. Daerah sebelah kiri itu sama dengan daerah di sebelah kanan X sama dengan mu. Jadi bisa dibilang sumbu simetris daripada grafik atau kurva distribusi normal ini ialah pada X sama dengan mu. Selanjutnya titik belok tepat di X sama dengan mu plus minus tau. Berarti untuk titik belok yang berada di sebelah kanan itu ialah berada di X sama dengan mu ditambah tau ini. Sementara titik belok yang di sebelah kiri itu ialah saat X sama dengan mu dikurangi tau. Di sini ialah mu ditambah tau. Di sini mu dikurangi tau. Yang kelima, kurva mendekati 0 secara asimptotis semakin X jauh dari X sama dengan mu. Perhatikan, maksud dari asimptot di sini adalah mendekati ya. Mendekati namun tidak sampai berpotongan. Maksud dari asimptotis di sini ialah misalnya kita perhatikan kurva distribusi normal ini semakin dia ke kanan semakin mendekati Y sama dengan 0 namun tidak akan pernah sampai berpotongan. Sama juga untuk yang di sebelah kiri akan semakin mendekati Y sama dengan 0 namun tidak akan pernah sampai berpotongan dengan sumbu Y. Seperti itu. Yang keenam, total luasnya ialah sama dengan 1. Jadi, total luas daripada kurva distribusi normal ini sama dengan 1. Jadi, distribusi normal ini sering digunakan dalam berbagai macam fenomena alam yang berkaitan dengan misalnya kontrol kualitas dalam produksi suatu barang, kemudian di bidang perindustrian, perdagangan, tingkat pendapatan masyarakat, dan lain sebagainya. Seperti contoh ialah di suatu daerah, misalkan suatu daerah X, kita ingin mencari pendapatan ya, pendapatan keluarga. Jadi jika kita gunakan distribusi normal di sini, pasti kebanyakan pendapatan keluarga di sini ialah berada pada tingkatan sedang. Jadi kalau tingkatan sedang ada di sebelah atau ada di tengah. Ini keluarga yang berpendapatan sedang. Sementara keluarga yang berpendapatan tinggi itu akan berada di sebelah kanan. Di sini ya. Ini adalah keluarga dengan berpendapatan tinggi itu ada di sebelah kanan. Sementara
keluarga dengan pendapatan rendah ada di sebelah kiri. Itu kira-kira contoh daripada penerapan distribusi normal. Jadi yang pasti semua hal di dunia ini akan cenderung mengikuti pola dari kurva distribusi normal, entah itu kemampuan seseorang, kemudian pendapatan, kemudian kualitas suatu benda, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang peluang variabel acak berdistribusi normal, khususnya dengan mu sama dengan 0 dan tau sama dengan 1, yang dimana itu disebut dengan distribusi normal baku. Kita ingin mencari nilai peluang Z kurang dari sama dengan 1,2. Untuk mencari peluang daripada Z kurang dari sama dengan 1,2, kita harus menentukan luas daerah di bawah kurva dari negatif tak hingga. Kita anggap di sini negatif tak hingga ya, karena kurva normal kita ketahui tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu Y sampai dengan 1,2 di sini. Ya. Jadi kita harus mencari luas daerah yang diarsir ini ya, dari negatif tak hingga sampai dengan 1,2. Cara kita menentukan luas daerahnya, kita bisa gunakan rumus ini. Namun perhatikan kembali, penggunaan rumus ini akan memakan waktu yang relatif lama dan juga bisa dibilang rumit, sehingga kita bisa menggunakan bantuan, yaitu berupa nilai pada tabel distribusi Z dari interval negatif tak hingga ke Z, atau kita sering sebut dengan peluang atau P Z lebih dari sama dengan negatif tak hingga dan kurang dari sama dengan nilai Z. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Baiklah, kita akan membahas contoh soal 1. Hitunglah nilai dari P atau peluang variabel acak Z kurang dari 1,25. Jadi, pada variabel acak kontinu khususnya, tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan itu nanti hasil peluangnya dianggap sama. Begitu juga lebih dari dan lebih dari sama dengan itu nilai peluangnya juga dianggap sama. Sehingga untuk mencari peluang Z kurang dari 1,25, kita harus mencari luas daerah yang diarsir di bawah kurva berdistribusi normal ini, yang berada di sebelah kiri 1,25, karena nilainya ialah kurang dari 1,25. Sehingga kita bisa menggunakan bantuan berupa tabel distribusi Z seperti di bawah ini. Tabel distribusi Z. Nah, cara menggunakan tabel distribusi Z itu yang pertama ialah kita cari, untuk tabel distribusi Z itu berlaku P Z besar kurang dari atau sama dengan Z kecil. Jadi di sini kita dapatkan nilai Z kecilnya adalah 1,25 ya, sehingga ini kita jabarkan menjadi 1,2 ditambah 0,05. 1,2 itu berada pada kolom yang paling kiri, jadi kita dapatkan di sini 1,2. Kemudian 0,05 itu berada pada baris yang paling atas, kita dapatkan di sini ya. Sehingga kita akan mencari perpotongan antara 0,05 dan 1,2, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah, kita tarik dulu dari 1,2 ya, kita tarik secara horizontal, kemudian kita buat garis juga secara vertikal mengikuti nilai dari 0,05 di sini.
Kita dapatkan. Iya. Dari sini kita peroleh perpotongan antara daerah yang diarsir berwarna merah dan daerah yang diarsir berwarna hijau adalah ini 0,8944. Sehingga kita bisa dapatkan nilai dari P set kurang dari 1,25 itu sama dengan 0,8944. Seperti itu saja. Bagaimana, mudah kan? Baiklah, kita akan lanjutkan ke kasus atau kondisi berikutnya untuk menentukan peluang variabel acak kontinu yang berdistribusi normal. Baiklah, sekarang kita akan membahas contoh soal 2. Hitunglah peluang daripada nilai set lebih dari 0,83 dan kurang dari 2,26. Jika kita ilustrasikan dalam kurva distribusi normal, maka kita bisa mencari luas daerah yang dibatasi oleh nilai set dari 0,83 hingga 2,26 seperti pada daerah yang diarsir berikut ini. Namun pada tabel distribusi set, yang hanya kita bisa tentukan ialah nilai dari peluang set kurang dari 0,83 dan peluang set kurang dari 2,26. Kita tidak bisa langsung menentukan nilai daripada peluang ini dengan cara melihat tabel secara langsung. Jadi kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu berupa peluang set lebih dari 0,83 dan kurang dari 2,26 ialah sama dengan peluang set kurang dari 2,26 dikurangi peluang set kurang dari 0,83. Selanjutnya, kita ingin mencari yang pertama peluang set kurang dari 2,26. Kita dapat di sini nilai set adalah sama dengan 2,26. Itu sama dengan 2,2 ditambah 0,06. Kita tandai 2,2 dan kita pilih pada kolom paling kiri 2,2, kemudian kita buat garis horizontal. Selanjutnya kita pilih 0,06, kemudian kita pilih dan buat secara vertikal. Ya. Jadi kita dapatkan perpotongannya adalah 0,9881. Sehingga nilai dari P set kurang dari 2,26 itu adalah 0,9881. Selanjutnya yang kedua, untuk peluang nilai set kurang dari 0,83 ialah nilai set kita dapatkan 0,83 itu sama dengan 0,8 ditambah 0,03. Kita tandai. Untuk 0,8 kita pilih 0,8 pada kolom paling kiri, kemudian kita buat garis horizontal, kemudian 0,03 kita pilih pada baris paling atas dan kita buat garis secara vertikal, sehingga kita dapatkan nilainya ialah 0,7967. sehingga peluang set kurang dari 0,83 itu sama dengan 0,7967. Kita sudah dapatkan nilai peluang set kurang dari 2,26 dan set kurang dari 0,83. Sekarang kita tinggal substitusikan. Hasilnya adalah 0,9881 dikurangi 0,7967 akan menghasilkan 0,1914. Silahkan
lakukan perhitungan secara mandiri untuk menguji kebenaran nilainya. Jadi kita dapatkan di sini nilai daripada peluang set lebih dari 0,83 dan set kurang dari 2,26 itu sama dengan 0,1914. Berikutnya untuk contoh soal ketiga, hitunglah peluang set lebih dari 0,41. Jika kita ilustrasikan dalam kurva distribusi normal, luas daerah yang kita cari adalah luas daerah yang dibatasi oleh interval 0,41 hingga tak hingga ya. Sehingga kita RC daerah sini karena dia tanda pertidaksamanya adalah lebih dari. Berarti lebih dari itu berada di sebelah kanan dari 0,41. Sedangkan pada tabel distribusi set yang berlaku hanyalah peluang set kurang dari 0,41, sehingga kita dapat lakukan perhitungan peluang set lebih dari 0,41 itu sama dengan 1 dikurangi peluang set kurang dari 0,41. Pertama kita cari peluang set kurang dari 0,41. Nilai set itu sama dengan 0,41 sama dengan 0,4 ditambah 0,01. Untuk nilai dari 0,4 kita cari pada kolom paling kiri, didapat ini. Selanjutnya untuk 0,01 kita cari pada baris paling atas, kemudian kita tarik garis ke bawah, kita dapatkan hasilnya adalah 0,6591. Sehingga nilai dari P set kurang dari 0,41 itu sama dengan 0,6591. Kemudian kita akan mencari nilai P set lebih dari 0,41, itu sama dengan 1 dikurangi P set kurang dari 0,41 sama dengan 1 dikurangi 0,6591 sama dengan 0,3409. Jadi nilai daripada peluang set lebih dari 0,41 itu sama dengan 0,3409. Baiklah, jadi dari 3 contoh soal yang sudah kita bahas, pada umumnya terdapat 3 jenis peluang variabel acak kontinu yang berdistribusi normal yang sering ditemukan. Kondisinya yang pertama ialah peluang set kurang dari A, itu kita bisa tentukan langsung hasilnya dengan cara melihat tabel distribusi set. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah peluang set lebih dari A dan set kurang dari B, itu sama dengan peluang set kurang dari B dikurangi peluang set kurang dari A. Maka kita bisa tentukan dari tabel distribusi set juga. Kemudian untuk kondisi yang ketiga ialah peluang set lebih dari A sama dengan 1 dikurangi P atau peluang set kurang dari A.